Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pernah dan mungkin sering mendengar kata misi. Maka ketika kita mendengar kata misi, maka yang kita mengerti adalah pergi ke tempat lain yang jauh lalu melakukan pelayanan pekabaran Injil. Namun sadarkah saudara bahwa hidup kita sehari-hari pun ada misi Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apakah dalam hidup kita sehari-hari kita melakukan misi Allah di dalam dunia ini? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika saudara hari Minggu datang ke gereja, apakah yang ada di dalam hati saudara? Atau adakah hal yang saudara rindukan? Saudara, ada orang Kristen pergi ke gereja hari Minggu tidak mengharapkan apa-apa. Karena bagi dia itu hanya sebuah kewajiban untuk ikutin kebaktian. Dan dia kebaktian pun tidak dengan serius, hanya semata-mata melakukan kewajiban. Namun ada orang Kristen yang datang ke gereja tiap minggu dengan kerinduan beribadah kepada Tuhan untuk menyembah Dia bersama-sama saudara-saudara seiman. Saudara, ini sesuatu yang baik. Namun saudara-saudara, pernahkah saudara terpikir bahwa saudara setiap minggu ke gereja, Tuhan pun menitipkan misi bagi saudara? Saudara, misinya apa? Yaitu saudara menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman yang lain. Sehingga saudara ketika saudara datang ibadah, selesai ibadah, saudara bukan sekedar langsung pulang ke rumah. Saudara bersekutu satu sama lain, saudara memperhatikan satu sama lain, bahkan saudara mendoakan atau memberikan inputan bagi orang lain, yaitu orang-orang seiman, orang-orang saudara-saudara di dalam gereja. Saudara, mari coba kita mempunyai misi yang seperti itu. Saya percaya setiap hari Minggu menjadi hari yang sangat berkesan bagi saudara dan juga memberikan kesan yang kuat bagi saudara-saudara seiman yang lain. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sangat rindu berjumpa dengan orang-orang percaya di kota Tesalonika. Apalagi setelah Timotius kembali dari misinya ke Tesalonika, kembali kepada Rasul Paulus dan memberi kabar yang baik tentang saudara-saudara seiman di Tesalonika. Saudara, kerinduan Paulus datang ke Tesalonika adalah untuk melayani dan menguatkan jemaat di kota Tesalonika. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pertumbuhan iman dan kasih serta relasi itu memberikan kesegaran di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudara, kehadiran Timotius di Tesalonika
membuat Timotius mengenal apa yang terjadi kepada jemaat Tesalonika. Oleh karena itu ketika Timotius kembali kepada Rasul Paulus, dia menceritakan bagaimana iman dan kasih jemaat Tesalonika. Dan bagaimana sikap mereka kepada Rasul Paulus. Saudara, pertumbuhan iman dan kasih serta relasi yang baik, saudara, itu menyegarkan bagi Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertumbuhan iman dan kasih dari saudara-saudara seiman serta relasi yang baik, saudara, itu bisa memberikan kesegaran bagi iman dan kasih kita serta pelayanan kita. Bukan saja pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan kasih kita, tetapi pertumbuhan iman dan kasih dari saudara-saudara seiman itu pun bisa membuat hati kita berkobar bagi Tuhan. Dan saudara, hal itu bisa terjadi jikalau saudara dan saya peduli kepada saudara-saudara seiman, di mana kita bersama-sama beribadah. Kalau saudara-saudara juga menyediakan waktu bersekutu dengan mereka. Saudara, jikalau tidak, maka kita tidak pernah akan tahu seperti apa pertumbuhan iman dan kasih saudara-saudara kita. Sebagaimana Rasul Paulus, jikalau ia tidak mengutus Timotius, maka Rasul Paulus tidak tahu berita terkini dari jemaat di Tesalonika. Tetapi saudara, karena Rasul Paulus peduli, maka dia bisa mendengar kabar yang baik. Bagaimana iman dan kasih saudara-saudara itu bertumbuh. Dan bagaimana mereka juga ingin berjumpa dengan Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja, yaitu orang percaya, harusnya adalah orang-orang yang bertumbuh iman dan kasihnya. Dan memiliki relasi yang intim, relasi yang baik. Saudara, berapa banyak orang-orang percaya meninggalkan gereja? Karena ada banyak alasan, salah satu alasannya mereka tidak punya relasi yang baik. Yang kedua, saudara, mereka tidak bertumbuh iman dan kasihnya. Bahkan mereka sendiri juga tidak tahu bagaimana pertumbuhan iman dan kasih daripada saudara-saudara seiman. Sehingga saudara, gereja bagi mereka menjadi gereja yang hampa, tidak ada makna. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting saudara dan saya memiliki persekutuan satu sama lain. Karena di situ, saudara, Tuhan pakai untuk mengobarkan api rohani hidup kita. Yang kedua, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita ini perlu saling melengkapi satu sama lain agar kita ini kuat dan kita tidak bercacat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, firman Tuhan berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, Rasul Paulus, saudara, terlihat begitu rindu berjumpa dengan jemaat Tesalonika untuk melengkapi mereka, maka dia doa siang dan malam supaya ada waktu bisa berjumpa dengan mereka. Saudara, dari sini kita melihat bahwa sebagai saudara seiman, saudara, kita ini dimampukan Tuhan, diberikan talenta karunia rohani untuk kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Saudara, maksud dan tujuannya tidak lain supaya kita ini kuat di dalam hidup kita. Karena setiap kita pasti menghadapi tantangan dan kesulitan, mungkin penderitaan. Saudara, Alkitab katakan kita hadapi dengan perisai iman. Dan bukan itu saja, saudara, supaya kita ini hidup sebagai orang percaya, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus, kita boleh memuliakan nama Dia. Saudara, kita tidak sanggup berjalan sendiri. Saudara, kita perlu orang lain, yaitu orang percaya lain untuk melengkapi kita. Dan orang lain, yaitu orang percaya yang lain, juga perlu kita untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Untuk kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Kristus. Bahkan saudara, setiap kali pertemuan,
Setiap kali persekutuan itu memberikan sebuah kebangunan, memberikan satu transformasi. Karena kita tahu, saudara, persekutuan di antara kita, saudara, ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita terlibat di dalam gereja Tuhan. Karena Tuhan mau percayakan kepada kita untuk kita melengkapi orang lain. Sehingga orang lain pun mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dan boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Tuhan mempercayakan kami dengan segala talenta karunia untuk kami melayani satu sama lain. Supaya kami boleh saling melengkapi. Karena setiap kami memiliki talenta dan karunia yang dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Tuhan terima kasih, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.